Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis numerik dengan anggota Amelia Belinda, Ahmadul Mutamam, Imah Firdo, dan Siti Zahra akan melakukan atau melaksanakan salah satu tugas dari analisis numerik, yaitu diskusi ya. Aku share screen dulu ya bentar. Iya, boleh. Oke teman-teman, jadi kan kemarin kita udah belajar ini ya interpolasi polinomial yang linear sama kuadrat. Nah sekarang kita masuk ke nomor 3 yaitu interpolasi orde ke n, yaitu mengenai interpolasi Newton. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bacakan dulu nggak materinya? Boleh mungkin sama aku ya. Mungkin teman-teman juga udah baca, jadi aku ngebacanya sambil menjelaskan sepemahaman aku ya. Nah, interpolasi orde ke n ya, akan kita pelajari itu interpolasi Newton ya. Nah, interpolasi orde ke n itu dilakukan dengan menentukan n plus 1 titik data. Nah, yaitu kayak x0, fx0, atau fx1, fx1 titik-titik sampai ke xn, fxn. Nah, sehingga terbentuk nanti polinomial orde ke n. Nah, bentuk polinomial orde ke n-nya nanti yang sudah terbentuk itu adalah fn dari x itu sama dengan a0 ditambah a1 dari x dikurangi x0 plus a2 dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 ditambah titik-titik sampai an dikali x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 titik dikali x dikurang xn min 1. Nah, ini tuh dengan koefisien A0, A1 sampai dengan A ke N itu ditentukan seperti halnya pada interpolasi polinomial kuadrat yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, itu sehingga diperoleh untuk A0 itu kan sama dengan fx0. Nah, untuk mencari A1 kita bisa menggunakan rumus fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0. Nah, sama dengan nanti f dari x1, x0. Nah, untuk mencari A2, ini tuh kita menggunakan rumus fx2 dikurangi fx1 per x2 dikurangi x1, nanti dikurang lagi dari rumus A1. Nah, nanti setelah dikurangi rumus A1 atau fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0, kita akan bagi lagi itu atau per x2 dikurangi x0. Nanti akan menghasilkan fx 2,x1 dikurangi f dari x1, x0 per x2 dikurangi x0. Nah, nanti akan menghasilkan dari fx2, x1, x0. Nah, kalau rumus A ke N-nya, itu kan tadi kan udah A0, A1, A2. Nah, untuk mencari rumus A ke N-nya, berarti akan mendapatkan rumus dari F dari Xn, Xn min 1, terus sampai ke X1. Dikurangi Fn min 1, Fn min 2, terus nanti sampai X0 per X. Kayaknya ini salah ya, bukan X2, harusnya ini X ke N dikurangi X0. Karena kan kita dirumuskan AN ya, ini kayaknya salah. Nanti akan menghasilkan F dari Xn, Xn min 1, terus sampai ke X0. Nah, untuk koefisien A0, A1 itu sampai AN itu nanti membentuk suatu beda terbagi hingga. Nah, kayak yang tadi itu kayak misalkan F
dari xn min 1 itu nanti bisa disebutnya itu beda terbagi. Mungkin kayak gitu sih. Oh ya, jadi nanti itu koefisien dari A ini ya, dari A0 sampai AN ini akan membentuk ini ya, suatu beda terbagi gitu ya. Betul. Oke. Oke, kita masih ada materi dikit lagi. Ada yang mau lanjutin nggak tentang beda terbagi? Ini deh. Boleh. Beda terbagi hingga finite divided difference merupakan komponen penting dalam penerapan interpolasi Newton yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Misalkan terdapat x0, x1, titik, 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 xn, titik yang berbeda. Maka didefinisikan beda terbagi hingga pertama sebagai berikut. F beda terbagi hingga x1, gimana bacanya gitu ya? Iya, Terus beda bacanya ini terbagi. beda terbagi lagi gak xj? Yang mana yang ini? Beda terbagi xj sama dengan fxi kurang fxj per xi kurang xj. Terus sama dengan f beda terbagi hingga fx. F beda terbagi hingga xi kurang f beda terbagi hingga xj per xi kurang xj. Dan secara umum beda terbagi hingga n. F beda terbagi x0, x1, titik, 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 sampai xn sama dengan F beda terbagi x0, x1, titik, titik, xn kurang F beda terbagi x0, x1, titik, titik, sampai xn min 1 per xn min x0. Nah, berikut ini contoh beda terbagi hingga pertama, beda terbagi hingga kedua, dan beda terbagi hingga ketiga. Dibaca juga kata tabelnya. Boleh, barangkali ada yang mau gantian. Boleh sama aku. Oke, silakan. Siti Zahra. Oke, nah jadi ini ada contoh beda terbagi hingga pertama, beda terbagi hingga kedua, dan beda terbagi hingga ketiga. Nah ini dalam bentuk tabelnya bisa kita lihat dimulai dari ada N-nya, ada X-I-nya, kemudian FXI-nya, kemudian ini yang terbagi pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya ini N-nya 0, berarti dia X-I-nya adalah X0, kemudian FXI-nya kita masukin jadinya FX0. Jadi untuk yang terbagi pertamanya, A1-nya itu sama dengan F, X1, X0. Nah, kalau tadi rumusnya itu per ya, jadi sama dengan F X1 dikurang Fx, I dikurang lagi per X1 dikurang X0. Ini ngikut rumusnya ke atas tadi. Kemudian untuk terbagi hingga keduanya itu di sini A2 berarti sama dengan F X2, X1, X0. Nah, karena terbagi kedua jadi kita tambahin ada X2 sama dengan kita masukin pakai rumusan tadi jadinya A11 dikurang A1 per X2 dikurang dibagi X2 dikurang X0. Kemudian untuk yang terbagi hingga ketiganya itu A3 berarti ya sama dengan F, X3, kita tambahin jangan lupa karena terbagi ketiga berarti harus ada X3-nya, X2, X1, X, itu X0 atau XI ya? X0 berarti ya yang X0 deh. ujungnya. Oke, X0 sama dengan A21 dikurang A2 per X3 dikurang X0. Nah, begitupun untuk N yang seterusnya. Sama, ikutin. Kalau dari teman-teman, aku nggak paham ya, kok ini ada yang kosong gini. Kenapa nggak diisi semua? Ada yang tahu nggak? Iya, iya benar. Kalau menurut aku mah kayaknya karena kan kalau mencari, coba diperbesar dulu deh. Perbesar apa kecil? Perbesar di zoom. Nah kan kayak kenapa sih misalkan yang di N ke-1, X ketiganya nggak dicari? Karena kalau kita mau mencari nilai ketiga dari N ke-1, itu kan kita membutuhkan X ke berapa gitu kan, X keempat, harus ada X keempat. Sedangkan kita kan di sini hanya memiliki 3 buah itu aja kan ordo itunya. Jadi
Nah, sampai 3 aja kan. Kalau kita mau mengisi ke samping-sampingnya harus lebih banyak lagi nilai N-nya. Kayaknya sih begitu nggak sih? Soalnya kalau kita Jadi lihat dari rumusnya nih, misalkan dari rumus A21 aja. Rumus A21 kan kita dapatnya dari nilai enggak kurang besar ya. Nah, kita dapatnya dari nilai A12 dikurangi A11 gitu kan per X3 dikurangi X1 karena kita hanya memiliki sampai nilai N ketiga. Kalau kita mau ke sampingnya berarti harus ada nilai X4 gitu sih menurut aku. Oh ya, bisa. Dari yang lain sama nggak? Mungkin kalau supaya lebih paham gimana kita ke contoh soal yang di bawah deh, kita memahaminya. Boleh. Kita ke contoh soal dulu. Oke, di sini aku coba bacain ya. Contohnya yaitu tentukan nilai sin X untuk X sama dengan 0,78 sekian, di mana X-nya itu dalam satuan radian ya. Nah, kita menggunakan metode interpolasi Newton nih, berdasarkan data bahwa sin 0 itu sama dengan 0, kemudian sin 0,52 sekian itu sama dengan 0,5, dan sin 1,04 sekian itu sama dengan 0,86 sekian, dan sin 1,57 sekian sama dengan 1. Jadi ini datanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ini datanya ada 4 ya. Nah, solusinya kita ketahui dulu seperti biasa, diketahui bahwa x0, fx0, berarti ini data yang n-nya itu yang ke 0 ya, yaitu 0,0 itu yang ini, yang sin 0 sama dengan 0. Kemudian data yang keduanya, data yang kedua itu sama dengan n sama dengan 1 ya, yaitu x1, fx1 itu sama dengan 0,52 sekian, 0,5, dan seterusnya sampai data keempat atau n sama dengan 3 ya. Nah, nilai hampiran sin X ya saat X sama dengan 0,78 sekian dapat dilakukan dengan menggunakan interpolasi Newton. Oke, pada contoh ini terbentuk persamaan polinomial order 3 karena melibatkan 4 titik data. Karena kita memiliki 4 titik data ya, jadi polinomialnya ini order 3. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari beda terbagi hingga pertama, beda terbagi hingga kedua, dan beda terbagi hingga ketiga. Jadi beda terbaginya 1, 2, dan 3. Oke, kita masukkan dulu data yang N. Tadi datanya ada 4, N-nya mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, sampai 3. XI-nya masukin sampai 1,5708. FXI-nya juga sama. Jadi yang N, XI sama FXI ini udah ada di soal ya, udah diketahui, jadi tinggal dimasukkan. Nah, selanjutnya kita mencari beda terbagi hingga pertama dulu. Jadi A1 ya. Jadi A1 itu rumusnya, ada yang masih ingat gak rumusnya? Berarti X berapa di sininya ya? Berarti X1 ya? Itu X1 fx1. Berarti A1 itu nilai dari fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0. Oke, berarti gitu doang ya sebenarnya mah ya. Gak terlalu susah kalau kita udah paham konsepnya ya. Iya, cuman mungkin kan angkanya aja yang 0, sekian sen, jadi bikin ribet, pusing gitu. Oke, jadi A1 didapat 0,95493. Kemudian kita cari yang A11. Untuk A11 sama dengan berarti data setelahnya ya, berarti yang ini ya. Iya, fx2 berarti. X2 dikurangi yang ini sebelumnya fx1. Berarti tinggal dimasukkan per si X-nya ya, X2 dikurangi X1. Oke, hasilnya ini. Yang ini terakhir A12 sama dengan berarti data setelahnya itu ini ya, fx3 dikurangi fx2 per ini ya, x3 dikurangi x2. Jadi kuncinya mah ini ya, data setelahnya dikurangi data sebelumnya ya. Kalau yang di atas mah f-nya, si fxi-nya, kalau yang bawah mah xi-nya aja ya. Betul, begitu. Oke. Dari teman-teman ada yang masih bingung nggak? Maidina sama Siti Zahra sama Ima. Paham. Oke, kita lanjut ya. Beda terbagi hingga yang kedua berarti A2. Nah,
Kalau A2 mah kita melihatnya ke data yang ini ya, yang Yang tadi beda kita ambil. hingga pertama ya? Enggak, pindah ke data Oh, yang enggak. pertama berarti. Itu yang A1, A11, datanya dari situ. Berarti rumusnya kalau ini mah lihatnya ke sini kan ya? Kolom yang ini ya? Iya, Oh, berarti A2 sama dengan ini A11 ya? iya A11 Dikurangi A1 dikurangi A1 per nah pernya kita ngambil X2 per X0 oh iya. karena begitu. Jadi loncat gitu loh. Oh ya, kayak ini kan 2. Kalau 2 berarti intervalnya 2 2. sama 0 ya. Yang 3 juga Betul. sama ntar. Berarti 3 sama 0. Oke, paham. Jadi hasilnya negatif 0,24434. Kemudian kita cari juga yang A21. Nah, A21 sama dengan berarti ini A12 ya yang ini Iya, dikurangi betul. yang sebelumnya berarti A11. A11. Iya, A11. Oh ya, A11. Per Nah, itu X3 dikurangi X1. X1. oke. Kok aku masih bingung ya yang ini ya? Itu sama aja kayak tadi karena intervalnya kan 2. Jadi kita ngambilnya X2 dikurangi X2. X3 A12. ya? dikurangi yang bawahnya ya, yang pernya ya, yang bingung kan, yang Iya. intervalnya. Iya, karena intervalnya 2, karena itu dinilainya di N pertama, berarti di bawahnya itu X-nya X ketiga dikurangi X pertama. Tuh. Oke. Emang membingungkannya paling di situ di intervalnya, makanya kenapa kan tadi aku jelasin sepemahaman aku, kenapa ini kosong, kotak-kotak yang ini tuh kosong, kan ada yang kosong tuh. Itu tuh karena dari intervalnya kan, kalau kita mau menentukan itu interval ketiga dari X ke 1, maka kita harus punya nilai N ke 4 atau ke 5-nya gitu. Oke. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Beda terbagi ketiga berarti A3 sama dengan ini ya A21 dikurangi A2 A2 per per ini kan 3 berarti kita ngambil intervalnya intervalnya yang ketiga. ini X3 dikurangi X0. Oke, hasilnya ini. Nah, setelah kita selesai nih mencari beda terbagi pertama, kedua, ketiga, diperoleh A0 sama dengan 0, A1 ini sekian sampai A3. Nah, kemudian koefisien ini kita substitusikan ke persamaan interpolasinya. Nanya dulu boleh gak? Gimana? Nanya. Boleh. Yang A0 sama dengan 0-nya itu diambilnya dari mana sih? Yang apa? A berapa? A0 sama dengan 0. Itu dari soal. Udah ada kan tadi di soal. Oh, dari Ini soal. kayak nilai X1 sama Fx-nya tuh sebenarnya udah ada di soal tuh. Untuk nilai sin X kayak gitu-gitunya. Yang mana? Soal yang mana? Ini di atasnya. Yang sin 0 sama dengan 0. Nah, iya, sin 0 itu berarti sebagai nilai X1, X0-nya. Nah, sama dengan 0 itu adalah X0, Fx1, F0-nya. Oke. Lanjut lagi. Ya gitu paling. Kita lanjut ke ini. Jadi kita kalau udah nentuin beda terbaginya, kita tinggal substitusikan ke persamaan interpolasi Newton. Nah, tadi kan datanya ada 4, berarti interpolasinya orde ketiga gitu ya. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Jadi F3X karena ordenya 3 sama dengan A0 ditambah A1 kali X kurang X0 dan sekian. Tinggal disubstitusikan masing-masing nilainya. A0-nya 0, A1-nya 0,95493. Terus X-nya 0,7 sekian, X0-nya 0 dan sekian. Hitung pakai kalkulator juga bisa. Diperoleh F3X-nya sama dengan 0,705889. Sampai sini ya ada yang perlu didiskusikan enggak? Apa kita lanjut dulu ke yang terakhir? Jadi diperoleh nih nilai hampiran sin X-nya itu untuk X kemudian 0,785398 adalah 0,705889.
Nah, di soal diketahui nih bahwa nilai eksak untuk sin 0,785398 ini sama dengan 0,707107. Nah, sekarang kita mencari galat. Kan rumus galat itu ada dua ya, ada yang pakai nilai eksak, ada yang pakai nilai hampiran aja. Kebetulan di soal udah diketahui nih ada nilai eksaknya. Berarti kita mencari galatnya pakai rumus yang eksak. Nah, gimana rumusnya? Mungkin bisa dibuka-buka lagi ya untuk rumus galat. Yang eksak itu sama dengan nilai mutlak, nilai eksak ini dikurangi nilai hampiran. Nilai hampiran di sini itu yang F3X ya, per nilai eksak dikali 100%, sehingga hasilnya 0,17% untuk galatnya. Gitu paling. Iya, betul. Paham. Ini paling grafiknya. Grafik soal yang tadi. Jadi nilai hampiran sama nilai eksaknya itu berdekatan, hampir bertemu di titik yang sama. Iya, karena kan tadi cuma 0, sekian kan galatnya juga. Iya, jadi eksak sama hampirannya nggak terlalu jauh. Nih, nilai eksaknya 0,7, nilai hampiran juga 0,7. Beda di ujungnya aja, beda dikit gitu. Jadi grafiknya seperti ini. Gimana? Atau kita mau latihan soal? Yuk, boleh. Aku udah Pak, nyarinya masih ada. Gimana? Halo? Udah sih dari aku mah. Boleh kita langsung coba. Aku udah ada nih contoh soalnya. Cuman ini belum selesai, jadi sambil aja ya diskusi ya. Iya, boleh gitu aja. Tadi kan tentang sin. Nah, sekarang kita nyoba nih kalau yang ln gimana. Untuk yang ln ini sama sih kayak materi minggu kemarin yang interpolasi polinomial yang kuadratik sama yang linear, nggak jauh beda gitu ya cara pengerjaannya. Nah, aku bacain dulu ya soalnya. Diberikan titik-titik data berikut nih. Ini X, ini ln X. Untuk X 8,0, ln-nya 2,0794. Untuk X-nya 9,0, ln-nya 2,1972. Kemudian untuk X-nya 9,5, ln-nya itu 2,2513. Nah, ditanyakan tentukan nilai dari ln 9,2 dengan interpolasi Newton orde 2. Ini kenapa orde 2? Karena datanya ada 3 gitu. Oke, jadi solusinya Berarti kita mulai kayak tadi ya. Pertama, supaya gampang kita pakai tabel. harusnya diketahui dulu sih si ininya apa ya tadi tuh yang X0 Nilai Fx1-nya. nilai X, iya harusnya nilai X1-nya berapa, X0-nya, X2-nya. Jadi udah pada paham udah ya. Jadi ini X0, ini Fx0, ini X1, ini Fx1. Ini X berapa? X012, ini Fx2 gitu. Ini. Jadi bisa juga langsung ke tabel gitu ya. Kan datanya ada 3 nih. Kita mulai n-nya itu dari 0 ya. 0, 1, 2. Nah, x-nya, xi-nya datanya gitu ya, data yang ke i-nya gitu ya, tinggal dimasukkan. Ini ada 8. Jadi 8,0 itu cuma 8 ya. 8, 9, kemudian 9,5. Tinggal dimasukkan fxi-nya sesuai soal, yaitu 2,0794, 2,1972 dan 2,2513. Tinggal mencari beda terbagi hingga pertama dan beda terbagi hingga kedua. Karena datanya kan cuma ada 3, berarti data terbaginya itu cuma ada 2 gitu ya. Kalau tadi kan ada 3. Gitu. Nah, untuk mencarinya kita pakai rumus yang tadi di buku yang ini. Jadi sama aku sengaja dilampirin lagi ya screen ininya, materinya supaya ingat. Nah, berarti untuk mencari data terbagi hingga pertama pakai rumus ini ya, fxi kurangi fxj berarti fx1 ya. Fx1 dikurangi fx0 per x1 dikurangi x0, tinggal dimasukkan. Di sini fx1-nya ini ya. Kelihatan nggak? Aku perbesar deh. Kelihatan. 0,1178. Iya, jadi kalian paham nggak ini dari mana gitu? Paham.
Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Jadi ini itu fx1 dikurangi fx0 per x1 kurangi x0. Jadi hasilnya 0,1178. Ini untuk beda terbagi hingga pertama atau A1 atau A berapa? A1 ya. Nah, kemudian yang ini ya yang A1. Kemudian kita cari yang keduanya yang A11 berarti F beda terbagi X2, X1. Rumusnya tinggal dimasukin pakai yang ini, berarti sama dengan fx2 dikurangi fx1 per x2 kurangi x1. Masukin hasilnya ini. Nah, berarti ini A11. Ini A0, ini A1, ini A11. Nah, tinggal nyari yang terakhir, beda terbagi kedua. Berarti ini mah ada 3 ini ya, 3 X atau 3 data. Yaitu X2, X1, X0. Berarti ini sebagai A2 ya. Nah, untuk yang kedua ini rumusnya kayak tadi, ini kan sebagai A2. Berarti A2 sama dengan yang ini ya, A11 dikurangi A1 per ini X2 dikurangi X0. Nah, ini udah ada. Jadi hasilnya negatif 0,0064. Gitu, teman-teman paham nggak? Paham. Paham, insya Allah. Nah, ini kan udah, tinggal dimasukin ke tabel. Nah, jadi A1 sama dengan 0,1178, A11-nya 0,1082 dan A2-nya negatif 0,0064. Nah, aku tuh belum selesai di sininya mencari F2X-nya, masih agak bingung. Oh iya, berarti sebenarnya kita tinggal tambah-tambahin aja nilai dari yang tadi udah didapatkan di itu kan, di tabel, terus kita sesuaikan dengan rumus. Ya, kita coba masukin dulu ya. Di sini A0-nya tadi berapa? A0-nya itu Nggak moto lagi, coba deh. aku nulis di buku, A0-nya itu berapa sih? Mana sih? 2,0794 ini untuk A0, kemudian A0 ya. Bener nggak? fx dari 0 kali. Oh iya, benar. Kemudian A1-nya berapa? 2,1972. A1-nya yang ini kan ya? Yang mana sih? Kita pakainya yang mana? Yang ini ya? Ini A1 ya? Heeh. 0,1178. Oh, kita pakainya yang itu. Aku pakai yang FXI ya, Mel. Iya, kirain Iya. juga pakai itu. Terus A2-nya ini ya? 0,00. Negatif ya? Iya, negatif. Oke. Nah, kita udah mencari dan mendapatkan si koefisien A0, A1 dan A3. Ini A2 ya, apa? Ini A2. Jadi diperoleh nih A0-nya 2,0794, kemudian A1-nya 0,1178 dan A2-nya negatif 0,0064. Berarti kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Nah, kita udah bikin rumusnya. Nggak bikin sih, udah diuraikan gitu ya berdasarkan materi yang ini nih. Nah, yang ini. Bukan. Ya, yang kita itu ya. Yang kita Ya. punya. Tinggal Sampai kita lanjutin. Bentar. Kayaknya ada kesalahan. Tinggal dimasukin. A0-nya tadi berapa ya? A0-nya 0,1178. 0794 ya A0-nya. Yang itu iya 2,0794. Tambah A1-nya 0,1178. X-nya itu kita pakai 9. Ya kan ya? 9,2 ya, karena kan di soalnya LAN 9,2, berarti 9,2 itu sebagai X. Dikurang. X0. X0 X0-nya itu 8.
Kemudian ditambah A2-nya H2-nya minus, tadi itu berapa sih? Minus 0,006, minus 4 0, ya. nolnya ketinggalan. 0,0064 Betul. Terus dikali itu X itu kan tadi yang 9,2 dikurangi. ya, ini berdasarkan soal dikurangi X0-nya 8 ya. Kita pakai X1 di sini 9 berarti. Enggak, yang ini dulu nih. Oh iya deh, Nah, yang Kamu keduanya setuju. berarti pakai yang X1 9,2 kurangi 9 ya. Betul. Ini tinggal dikali. Aku nyoba dulu ya pakai kalkulator. Aku juga Saya nyoba ya. Yang 2,0794 ditambah. Tambah 0, Itu tulis dulu deh yang 2,0794. Aku nyoba ngaliin dulu yang 0,1179 dikali 9,2 dikurangi 8. Udah yang udah belum? Aku udah sih. Baru banget. Ini bukan 2,2192. Aku 2,2193. Oh iya, ditigain Mbak ujungnya ya. Aku dapat 2,21 ya. Iya. Jadi 2,2193. 2,2193 ya. Iya. Udah, berarti didapat nilai plus 9,2-nya itu 2,2193. Nah, lanjut. Berarti kita nyari di soalnya harus menemukan sampai ke galat gak? Kalau ini aku enggak sih, karena aku enggak ngasih ininya nilai eksaknya. Berarti udah cukup sampai situ aja selesai. Iya. Karena untuk galat sama aja sih rumusnya gitu. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Paham. Kalau pengen lihat yang contoh soal yang nilai eksak, kalau ada nilai eksaknya kayak gimana pengennya? Yang kayak tadi Contoh paling. soal Ini kita harus tahu dulu nilai eksaknya. Gimana kalau kayak gitu? Kalau di soal yang Ahmad buat itu nggak ada nilai eksaknya. Iya, aku belum nyari. Paling kalau mau itu lagi ya kembali ke soal yang disesuai dari buku yang dikasih ibu. Nilai kalau rumus galatnya sih sama aja kayak galat-galat sebelumnya, kayak yang materi-materi sebelumnya gitu-gitu aja, nggak berubah. Tapi untuk galat materi yang sekarang ini kayaknya ada penambahan ini deh, dikali 100%. Kan biasanya mah langsung. Sekarang mah ada ininya, ada kali 100%. Kalau pakai nilai eksak emang setahu aku emang dikali 100%, Man. Oh gitu ya? Iya. Kan biasanya kita pakai nilai hampiran kan, nggak pakai nilai eksak. Iya. Gitu. Oke, gitu aja paling. Ada lagi yang akan didiskusikan nggak? Udah cukup mungkin untuk materi Aku share yang deh untuk soalnya yang ini. Udah? Ada lagi nggak? Udahlah, cukup sampai sini aja. Oke, kalau udah mungkin cukup sekian diskusi singkat dari kelompok 6 mengenai interpolasi polinomial Newton. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kita lebih paham lagi dengan banyak berlatih. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.